Bismillahirrahmanirrahim. Salam BUMDes sukses. Ketemu kembali dengan aplikasi Aku BUMDes. Kali ini kita akan mencoba menjelaskan atau menjawab sebuah pertanyaan dari BUMDes di Provinsi Lampung ya. Itu pertanyaannya nih, yaitu jika pembagian laba prosentase besarannya berubah. Maksudnya prosentase bagi hasil ya ini ya. Prosentase bagi hasil ke BUMDesnya sesuai ADART dari hasil usahanya. Ini misalnya PAD awalnya 15%, nah terus berubah menjadi 20% karena ada perubahan di ADART terkait PP nomor 11 tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa. Peraturan pemerintah ini dari Kementerian Desa ini ya. Nah terus gimana caranya? Oke, kita akan coba tunjukkan dalam videonya ya proses inputnya. Nah itu pertama kita masuk dulu ke admin ya, ke BUMDes gitu, ke halaman adminnya. Yang dia itu bisa ngatur user sama ngatur bagi hasil dan kemudian ngecek neraca laba rugi buku besar untuk keseluruhan unit-unitnya. Nah kemudian kita setting dulu di bagi hasilnya itu. Kita setting dulu di bagi hasil nih misalnya sebelum perubahan ya. Itu pendapatan desa 15%. Simpan. Kemudian misalnya untuk penambahan modal 50%. Kemudian untuk dana cadangan misalnya, kalau untuk kebutuhan misalnya penghapusan pinjaman atau kerugian-kerugian yang lain, atau kebutuhan yang lain bisa di-cover dari dana cadangan ini. Nah, dana cadangannya tentunya sisanya ini. Ini tadi udah 65% berarti 35%. Kemudian kita simpan ya, ini total 100%. Nah kalau 100% ini berarti seluruh labanya, laba bersihnya itu dibagikan semua. Nah kemudian setelah kita buat di admin ini, nah kita contohkan sekarang di dalam transaksinya, di unit-unitnya ya. Nah di admin ini, di sini hanya membuat nanti digunakannya di halaman operasionalnya atau di unit-unitnya. Nah ini udah kita buat, nah kita keluar dulu, kemudian kita coba satu masuk di unit dagang misalnya ya, di unit kelompok perdagangan. Nah, yang bisa dibagikan itu adalah pendapatan atau laba bersih, yaitu pendapatan setelah dikurangi beban-beban menghasilkan laba bersih nanti bisa dibagikan. Seperti itu ya labanya, pokoknya laba berjalan yang bisa dibagikan. Itu bisa dibagikan tiap bulan atau di akhir tahun diakumulasikan gitu ya. Nah kalau kita membagikan di akhir tahun kita sudah pernah bikin videonya, yaitu bagaimana cara membagi laba di akhir tahun tidak perlu tiap bulan sekali. Nah pertama tentunya kita harus ada pendapatan untuk bisa membagi modalnya, bagi hasil labanya itu harus ada pendapatan. Maka kita asumsikan kita pakai kas masuk aja ya, kita punya pendapatan gitu ya, kita masukkan di kas masuk. Oke, tambah misalnya bulan Juli lah, nanti kan kita ada perubahan di bulan Agustus gitu ya, kita contohkan. Misalnya tanggal 15 Juli kita masukkan di kas unit perdagangan, kita terima pendapatan. Misalnya pendapatan lain-lain, ini pendapatan satu misalnya contoh ya, misalnya contoh satu. Pendapatannya misalnya 1 juta. Nah kemudian kita tambahkan, kemudian kita simpan. Nah ini kita sudah punya pendapatan nih. Kalau kita cek di laba rugi kita sudah punya laba ya. Karena pendapatan itu dihitung menjadi laba. Nah ini kita sudah punya pendapatan nilainya 1 juta. Nah kemudian kita bagi laba ini di akhir bulan ini, misalnya di akhir bulan Juli itu kita bagikan.
Nah, kita klik bagi hasil, kemudian klik tambah, isikan tanggalnya bulan Juli ya, tanggal 31, kita cek. Nah, kita memiliki laba bersih nih. Kalau ada beban-beban nanti di sini berkurang juga. Misalnya kita punya pendapatan 1 juta, terus ada pengeluaran 500.000, maka laba bersihnya ini tinggal 500.000, gitu ya. Nah, ini kita contohkan hanya untuk contoh aja. Misalnya kita punya laba 1 juta. Ini untuk contoh seandainya nanti ada perubahan besaran bagi hasilnya. Nah, kemudian kalau sudah ini kita cek keluar di sini, kemudian kita klik bagi hasil. Nah, nanti akan muncul di sini untuk pendapatan desa 15%, untuk penambahan modal 50%, untuk dana cadangan 35%. Jadi untuk desa itu 150.000, untuk penambahan modal 500.000, untuk dana cadangan 350.000. Kemudian kita klik simpan. Nah, nanti jika akan dibayar kita pakai ini, menu bayar bagi hasil ini. Nah, kita bayarkan, kita klik tambah. Nah, kapan kita membayarkannya? Nah, seperti itu ya. Ini asumsikan kita belum bahas pembayarannya. Sebenarnya sudah ada di video-video yang lain. Ini kita akan bahas jika ada perubahan besaran. Nah, yang tadinya bagi hasilnya itu 35% untuk dana cadangan, pendapatan desa 50%, kemudian pendapatan desa 15%, penambahan modal 50%. Nah, sekarang kita coba ketika ada perubahan. Nah, ini kalau kita cek di neraca, sebelum ada perubahan gitu ya. Kita punya pendapatan di kas itu ada 1 juta. Udah kita bagikan nih misalnya, tapi ini belum dibayarkan, jadi uangnya masih ada nih. Uangnya masih ada di kas unit perdagangan, menjadi hutang ya, kita menjadi hutang nih, punya hutang bagi hasil ya. Nah, kita total laba berjalannya tadi 1 juta sudah dibagikan 1 juta, tapi ini belum dibayar, masih ada muncul di sini ya. Nah, kemudian ada perubahan. Misalnya di bulan Agustus ada perubahan misalnya ya. Nah, sekarang bagaimana kita untuk ada perubahan itu? Akan pengaruh enggak di sini? Nah, kita sekarang keluar. Kita masukkan lagi ke halaman admin. Nah, ke halaman admin, kemudian kita klik bagi hasilnya tadi. Kemudian misalnya ada perubahan, kita edit aja. Misalnya poin-poinnya enggak berganti, hanya jumlah persentasenya yang berubah. Nah, maka kita ganti aja. Nah, ini kita tadi pendapatannya menjadi pendapatan desa jadi 20%. Kita simpan. Kemudian penambahan modalnya tetap, dana cadangannya yang kita rubah. Misalnya gitu ya. Dana cadangannya berubah misalnya disesuaikan dengan ADART lah pokoknya. Nah, karena tadi udah ini tinggal 30% ya, turun ya. Karena yang 5% kita tambahkan di pendapatan desa. Nah, seperti ini ya. Nah, kalau sudah, kemudian kita keluar aja dari sini. Masuk lagi ke halaman perdagangan. Ke halaman operasionalnya gitu ya. Nah, ini kalau kita cek di bagi hasil ini tetap. Yang sudah terjadi sebelumnya tetap ini. Ya, tidak ada perubahan. Nah, sekarang kita coba di bulan depannya, misalnya ini Juli, kita coba di Agustus, kita punya pendapatan di bulan Agustus. Tambah, kemudian misalnya di bulan Agustus kita ada pendapatan 2 juta gitu misalnya ya. Sebagai pendapatan. Ini pendapatan contoh 2. Untuk perubahan gitu ya. Misalnya kita punya pendapatan meningkat nih jadi 2 juta misalnya. Kemudian kita klik tambahkan, kemudian kita simpan. Nah, ini ya. Nah, kemudian pendapatan ini kita bagi hasil. Ya. Kita bagikan di bulan Agustus gitulah ceritanya ya. Klik tambah, isikan tanggalnya bulan Agustus tanggal 31, cek. Kita punya laba 2 juta. Nah, kemudian kita bagi hasil. Nah, ini prosentasenya sudah berubah. Tidak menggunakan prosentase sebelumnya. Itu ya. Nah, ini sudah berubah komposisinya menjadi pendapatan desa jadi 400.000,
untuk penambahan modal jadi 1 juta karena 50% dari 2 juta. Kemudian untuk dana cadangan 600.000 ya, ini sudah mengikuti yang terbaru, yang udah kita rubah tadi kemudian kita simpan. Nah seperti itu ya. Jadi yang ini tidak terpengaruh, yang lama tidak terpengaruh, kemudian kita menggunakan pembagi hasil yang baru. Nah kalau di saat pembayaran gimana Mas? Nah, tinggal klik aja, bayar bagi hasil. Nah ini ya. Yang bulan Juli tetap nggak ada perubahan, yang bulan Agustus juga demikian. Nah misalnya kalau mau kita bayarkan yang bulan Juli sama bulan Agustus dibayarkan di bulan September misalnya tanggal 4 misalnya ya. Kemudian tanggal ini kita cari kode bagi hasilnya, pendapatan desa. Nah ini terakumulasi ya, terakumulasi dari yang 350 tadi ditambah dengan pendapatan desanya, coba kita lihat dulu ya. Nah ini pendapatan desa yang tadinya 150 ditambah 400. Jadinya ketika kita bayarkan September ini terakumulasi. Nah klik tambah, tanggal 4 cari, pendapatan desanya udah terakumulasi menjadi 550. Penambahan modalnya juga demikian, terakumulasi ya. Jadi tidak ada masalah tentang perubahan, kita tinggal langsung mengikuti saja. Nah kalau mau dibayarkan ini klik pendapatan desa, klik OK. Dibayar berapa? Misalnya dikeluarkan semua, diberikan semua ke desa. Klik kemudian sisa hutangnya 0, kemudian kita simpan. Nah oke ya, ini yang pendapatan desa sudah dibayar 2 bulan, bulan Juli dan bulan Agustus ini sudah diberikan ke desa. Nah kalau kita cek di neracanya, nah harusnya kita punya hutang bagi hasil kan 3 juta nih karena dibagikan semua tadi ya. Tapi karena kita sudah keluarkan ke desa, dibayarkan ke desa 550, berarti kita hanya tinggal hutang bagi hasil sekian. Hutang bagi hasil ini di kas, tetap masih menjadi modal kita yang masih kita bisa gunakan ya. Karena masih menjadi pasifa juga, pasifa dan aktifanya berubah. Jadi pasifanya itu adalah hutang bagi hasil dari laba diletakkan di kas yang kemudian jadi aktif ya gitu, yang bisa digunakan untuk belanja-belanja lah seperti itu ya. Oke, sini ya. Debitnya 2.450.000, kreditnya 2.450.000 yaitu modal. Modalnya dari hutang bagi hasil. Oke, demikian ya untuk Pak Asari di BUMDes Angkasa Pekon Karangsari, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu, Lampung. Semoga bisa dipahami dan bermanfaat. Salam BUMDes sukses.